Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Salima. Saya dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan pengertian dari struk pada C++ dan juga membuat satu studi kasus tentang penggunaannya di dalam C++. Nah, sebelum saya ke studi kasusnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih struk itu, terus bagaimana cara penggunaannya terhadap array, dan juga bagaimana penggunaannya di dalam C++. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struk itu apa. Jadi struk ini adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Atau secara garis besarnya itu, struk ini merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Nah, nanti masing-masing elemen data itu dikenal dengan sebuah nama, yaitu file. Nanti masing-masing file dapat memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Variabel-variabel tersebut memiliki kaitan satu sama lainnya. Walaupun file-file tersebut berada dalam satu kesatuan, namun masing-masing file tersebut tetap dapat diakses secara individual ya, ataupun satu persatu. File-filenya itu digabung menjadi satu dengan tujuan untuk kemudahan dalam beroperasinya. Struk membantu mengatur data yang rumit, khususnya dalam pembuatan program besar, karena struktur akan membuat sekelompok elemen data. Nah, selanjutnya bagaimana sih pendeklarasian struk pada C++ ini? Jadi pendeklarasian struk selalu diawali kata baku, yaitu struk, diikuti nama struk dan deklarasi file-filenya. Jadi dia nanti file-filenya akan ke bawah, yang membangun struk di antara pasangan tanda kurung kurawal buka, terus tanda kurung kurawal tutup, dan setelah itu harus diakhiri dengan tanda titik koma setelah tutup kurawal. Bagaimana jika terdapat file dengan tipe data yang sama? Nah, jika terdapat file yang sama, dapat dideklarasikan bersama dengan dipisahkan tanda koma saja, sehingga tidak perlu menuliskan tipe data harus berulang-ulang. Kemudian, bagaimana cara pemakaian struk pada C++ ini? Jadi, menggunakan struk dapat dilakukan dengan menulis nama struk yang diikuti dengan nama filenya, yang dipisahkan dengan tanda titik atau tanda panah. Jika variabelnya tunggal itu bagaimana? Nah, jika variabelnya tunggal, maka digunakan tanda titik sebagai pemisahnya. Tetapi jika dia variabelnya pointer, maka kita gunakan tanda panah saja sebagai pemisahnya. Itu lebih simpelnya. Terus bagaimana jika kita mengoding struk dalam struk? Struk dalam struk itu contohnya misalnya kita membuat codingan nih, terdapat alamat dan tanggal lahir, nama bla 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 dan sekian. Nah, pasti di alamat itu kita membutuhkan nama jalannya apa, tinggal di kota apa, RT apa, RW apa, kabupatennya apa, kecamatannya apa, dan sebagainya. Dan tanggal lahirnya terdapat misal hari, bulannya, tanggalnya, tahunnya. Nah, itulah dimasuk struk dalam struk. Kemudian array dalam struk. Nah, array di dalam struk ini juga dideklarasikan menjadi sebuah array apabila hendak menggunakan satu struk untuk beberapa kali. Sebenarnya sama dengan struk tunggal sih, cuman perbedaannya itu hanya pada saat pendeklarasian variabelnya saja. Nah, gitu sih penjelasan secara singkatnya tentang struk itu, bagaimana cara penggunaannya.
Nah, kita langsung ke studi kasusnya, codingannya. Jadi di codingan kali ini saya membuat itu program pendataan nilai ASD dan MDS tertinggi. Jadi nanti bila saya output codingan ini akan muncul siapa sih nilai yang memperoleh nilai ASD yang tertinggi dan siapa yang memperoleh nilai MDS yang tertinggi. Saya membuat codingannya ini sangat simpel. Nah, langsung saja ke pembahasan pertamanya ya. Nah, seperti awalan di sini terdapat struk mahasiswa, harus menggunakan struk sebagai awalannya. Nah, ini di bawah ini merupakan file-file tadi. Ada filenya ada 4. Ada 4 di sini. Nah, yang pertama ini merupakan struk nama mahasiswanya nanti, dan yang kedua ini struk nama NPM dari mahasiswa tadi. Terus yang ketiga terdapat file ini merupakan nilai ASD-nya nanti dan nilai MDS-nya ini, dan ini merupakan string. Yang ini string, ini nilainya aja sebagai integernya aja. Nah, ini biasa cout biasa. Langsung ke sini aja. Saya menjelaskan bagian ini saja. Nah, bagian ini. Nah, ini merupakan bagian looping ya. Nih. Ini merupakan loopingnya. Jadi di sini dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Jika kita menginput nilai 30 ya, dia akan mengulangkan looping sampai 30 mahasiswa. Jadi namanya, NPM-nya, nilai ASD-nya, MDS-nya. Jadi di sini dia akan terus mengulang dengan menggunakan perulangan for. Nah, terus ini, nah ini juga looping. Jadi dia juga akan melakukan perulangan. Dia akan di sini dia akan menampilkan nama mahasiswa dan nilai tertinggi dari ASD dan MDS. Nah, jadi di sini dia akan mengeksekusi siapa nilai yang tertinggi dari penilaian tersebut. Dia akan mengeksekusinya itu di dalam sini. Nah, di sini mencari nilai maksimalnya, jadi nilai yang terbesarnya. Itu aja sih, simple. Nah, terus yang terakhir itu cuman di sini itu cuman menjelaskan if-nya saja, if else-nya saja. Tidak rumit. Di sini menjelaskan if else-nya saja. Jika namanya itu yaitu, jadi di sini menjelaskan if else-nya saja. Nah, coba kita output ya sebagai contohnya. Contohnya, jadi jumlah mahasiswa 2. Yang pertama itu nama saya sendiri ada Salima, terus memasukkan nama NPM saya, nilai SD saya kasih 90, terus nilai MDS 76. Nah, mahasiswa kedua saya kasih Ayu Sundara, NPM-nya 106/1901 terus nilai SD-nya saya kasih 75 lah ya, atau nilai MDS-nya 90. Nah, ini hasil outputnya. Jadi dia akan menemukan nilai terbesar dan nilai tertingginya. Baiklah, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Bila banyak salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.